Oke, terus kemudian di sini kita masuk ke analog input. Analog input itu berarti dia masukkan, tetapi masukannya itu tidak hanya berupa tegangan 0 atau 5 volt, tetapi masukannya itu bisa berubah. Kalau yang analog output itu tegangannya bisa 0 sampai 5, kemudian kita bisa mengatur kalau misalkan RGB LED bisa mengatur warnanya sesuai keinginan kita. Kalau analog input itu kita bisa mengatur input yang masuk sesuai keinginan kita. Contoh dari analog input adalah potensiometer. Nah, potensiometer nanti slide-nya akan saya bagikan di Elnino. Nah, ini potensiometer. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu potensiometer. Jadi potensiometer ini merupakan sebuah peralatan elektronika yang dapat mengatur tegangan yang masuk dari sumber tegangan kita bisa atur menggunakan potensiometer. Jadi nanti kita bisa menaikkan dan menurunkan nilai resistensinya menggunakan potensiometer. Kalau ada yang belum tahu apa itu potensiometer, jadi potensiometer ini merupakan salah satu jenis resistor. Jadi potensiometer itu adalah resistor. Makanya saya tadi bilang dengan potensiometer kita bisa mengatur nilai resistensinya. Kita bisa mengatur nilai resistensinya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, potensiometer ini dikenal juga dengan sebutan variabel resistor, karena kita bisa mengatur nilai resistensi yang masuk. Seperti itu. Nah, ini contoh dari potensiometer. Ini potensiometer yang kita lakukan atau yang kita pakai dengan cara memutar. Jadi dengan cara memutar. Jadi semakin tinggi nilai putarannya, maka nilai resistansinya semakin besar juga. Di dalam komponen potensiometer ini, dia mempunyai 3 pin atau 3 kaki ya. Dia punya 3 kaki. Kakinya itu ada 3. Yang pertama ada ground, terus ada output. Nah, output ini nanti berhubungan dengan wiper. Jadi ada ground, output, atau wiper. Jadi nanti kalau kita menggerakkan wiper, maka dia akan mempengaruhi hasil outputnya. Lalu ada tegangan input. Tegangan input ini nanti akan terhubung ke sumber tegangan untuk tenaga tambahan. Tapi biasanya tegangan input ini tidak dipakai. Kecuali kalau memang butuh tegangan lebih, makanya ini tegangannya dipakai. Nah, ini contoh skema dari resistor ya. Contoh skema dari potensiometer. Ini potensiometer yang resistensinya sedikit, jadi putarnya cukup banyak ya. Muternya harus banyak untuk dia mematikan LED atau mematikan lampu. Kalau resistensinya besar, diputar dikit aja dia sudah dapat mematikan lampu. Ini contoh potensiometer yang 10K, 10 kilo ohm. Jadi pakainya satuannya ohm. Nah, ini komponen dasarnya ada wiper ini yang ini. Terus ada ground, nanti terhubung ke tegangan negatif atau sumber negatif. Terus ada tegangan input. Ya, ini gambar skematik diagramnya seperti ini. Terus ada jenis-jenis potensiometer. Potensiometer ada 3 jenis. Yang pertama ada slider. Kalau slider itu cara penggunaannya digeser aja. Digeser.
Kayak kalian kalau di kamar mandi kan kuncinya digeser supaya nggak ada yang masuk. Terus ada potentiometer rotary. Dari namanya rotary berarti dia cara penggunaannya diputar. Potentiometer rotary ini juga disebut dengan thumb wheel potentiometer. Lalu ada potentiometer trimmer. Ini potentiometer yang ukurannya kecil. Jadi sama cara penggunaannya diputar, tapi dia ukurannya kecil. Sehingga kalau mau menggunakan, kita harus memakai obeng atau screwdriver. Potentiometer trimmer ini biasanya digunakan di PCB dan jarang dilakukan pengaturan. Jadi biasanya diletakkan di PCB. Ukurannya sangat kecil sehingga kita harus pakai obeng. Gambar dari potentiometer yang tadi saya sebutkan tadi itu seperti ini. Jadi ada potentiometer rotary ini yang sering kita gunakan untuk praktek di kampus atau di industri, itu biasanya pakai yang ini, potentiometer rotary. Terus ini yang slider, terus ini yang trimmer. Ini kecil juga, ukurannya kecil ini. Ya tergantung fungsi dari potensiometernya. Jadi potensiometer itu bisa digunakan untuk membagi tegangan, bisa digunakan untuk memilih gelombang, tapi kebanyakan dipakai untuk membagi tegangan. Nah, untuk implementasi dari potensiometer itu sangat banyak sekali. Mau tidak mau kita pasti menjumpai di kehidupan kita. Ya, ini contohnya kalau kita memakai radio atau ya memakai radio radio seperti ini kan ada potensiometernya, potensiometer yang putar seperti ini. Untuk volume biasanya, untuk mengatur volume, untuk memilih gelombang radio. Kalau di mobil kan kita pakai radio yang mobil itu kalau mau memilih radio kita memutar potensiometernya. Terus kalau kita menggunakan oven misalkan, kita juga menggunakan potensiometer seperti ini. Kompor gas juga pakai potensiometer juga ya. Kompor gas kan juga diputar. Ya, seperti itu. Itu fungsi dari potensiometer, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bisa menyebutkan fungsi potensiometer yang lain? Bisa digunakan untuk apa? Selain untuk volume dan untuk mengatur panas ya, mengatur panas. Tentunya banyak sekali fungsi dari potensiometer. Itu salah satu contoh dari analog output. Nanti kita akan coba untuk mempraktekkan penggunaan potensiometer ini. Sehingga nanti ya, diharapkan setelah selesai kuliah ini kalian paham mengenai penggunaan potensiometer, kemudian bisa diimplementasikan untuk membuat proyek-proyek IoT yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Masih ada sisa waktu, kita coba gunakan untuk melakukan praktik ya. Kita praktik sebentar menggunakan Tinkercad. Oke, mungkin sambil jalan ada yang mau tanyakan? Silakan tanyakan. Oh, Pak izin tanya.
Untuk ini Ya, nanti yang belum absen, berarti ini kan di-record. Nanti nunggu diupload di YouTube itu, Pak. Seperti biasa absen di YouTube lagi gitu. Nanti. gimana? Oh, ini untuk nanti yang belum absen. Ini kan baru di-record, belum di live di YouTube. Berarti nunggu nanti recordan di-upload di YouTube baru Ya, kita absen gitu ya, Pak. soalnya karena Zoom-nya kembali ke basic, Oh, jadi dia nggak bisa langsung live tuh. live pakai YouTube. Oh, ya. Jadi agak Baik, Pak. susah juga. Ya, terima kasih, Pak. Iya, seperti itu. Jadi nanti yang belum hadir silakan nonton di YouTube sambil absen. Ini yang sudah hadir absen di sini aja nggak apa-apa. Lewat live chat, lewat chat nama dan NIM, nama underscore NIM. Ini sudah saya record. Ya ini kalau mau mencari potensiometer sangat gampang sekali. Ya ini sudah muncul nih potensiometer. Kalau di Tinkercad seperti ini, disimbolkan seperti ini. Nanti akan muncul namanya dan nilai resistensinya. Ya, ini wiper namanya, wiper atau penyapu kalau di bahasa Indonesia kan. Ini dia ada 3 pin. Ini terminal 1 wiper, terminal 2. Ya, nanti wipernya ini terhubung ke pinnya, pin yang controller. Kalau terminal 1 nanti terhubung ke kutub negatif seperti itu. Nah, ini kita coba yang gampang dulu aja. Kita coba untuk menghidupkan LED. Seperti biasa, tarik saja LED-nya. Terus kita butuh baterai. Ya, ini baterai. Seperti ini. Ini kita coba untuk menghidupkan LED menggunakan potensiometer dan baterai. Kalau yang sebelumnya kan kita kalau nggak pakai potensiometer ya langsung dihubungkan lewat baterai, langsung nyala. Ya, ini seperti ini. Ini kita hubungkan. Ini kutub positif. Kutub positif baterai terhubung ke kutub ini wiper. Bentar. Ini kutub positif nanti dihubungkan ke terminal 1 seperti ini. Oke, seperti ini. Ini kita beri warna merah. Terus ini kutub negatif baterai kita hubungkan ke katode. Ya, seperti biasa kalau katode terhubung ke kutub negatif, terus kita kasih warna hitam sebagai penanda. Seperti ini. Terus ini yang wiper. Jadi seperti yang saya bilang tadi, wiper ini nanti terhubung ke kutub positif dari LED-nya. Nanti kalau biasanya wiper ini terhubung ke pin controller. Ini ganti warna menjadi merah. Ya, seperti ini. Jadi yang merah ini menandakan terhubung ke positif ya. Kalau yang hitam menandakan kalau dia terhubung ke kutub negatif. Ya, seperti ini aja. Ya, ini kita bisa atur nilai resistensinya. Ini kalau
250 kilo ohm terlalu besar. Ganti aja 1. Ya, seperti ini. Kita start. Ya. Jadi ini nilai ini LED-nya akan menyala ketika kita start simulation. Nah, ketika kita putar potensiometernya, maka dia akan menyala, akan mati. Jadi matinya pun tidak langsung mati, tapi dia akan mati secara perlahan. Jadi semakin lama semakin meredup seperti itu. Jadi kita bisa atur nilai hambatannya atau nilai resistansinya. Semakin besar nilai hambatannya, maka semakin redup dan akhirnya mati. Seperti ini. Ini kita bisa ganti warna aja. Ya, seperti ini. Itu penggunaan dari potensiometer yang paling sederhana. Ini bisa kita atur-atur resistansinya. Start simulation. Ya, seperti itu. Ini penggunaan di Tinkercad seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan kita praktikum di lab di Polines, potensiometer yang digunakan itu bentuknya ya seperti di slide, nah seperti ini. Bentuknya seperti ini. Harganya termasuk murah, cuma nggak sampai 5.000. Ya, seperti ini nanti potensiometer yang kita gunakan seperti ini bentuknya. Ya, biasanya terdiri dari 3 pin seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa menggerakkan LED. Nah, terus kalau ini kan kita hidupkan, ya ini terlalu, ya ini current drop LED tidak direkomendasikan terlalu terang. Ini bisa membuat LED-nya cepat rusak. Makanya di sini kita tambah resistor. Kita tambah resistor. Resistor seperti ini. Ini 220. Ya, seperti ini. Kita simulasikan. Dia nggak akan terlalu terang. Ya, seperti ini simulasinya. Nanti pas praktikum kita simulasikan pakai Arduino. Langsung kita simulasikan pakai Arduino. Ini red. Start simulation. Terlalu kelihatan ya matinya ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kalau misalkan kita pengen menggunakan RGB LED, ini RGB LED, mana nih RGB LED nggak muncul. Oh, RGB LED. Ya, ini. Sekarang kita coba pakai RGB LED ya. Kalau RGB LED kan
state-nya kan tidak hanya hidup dan mati, tapi dia juga bisa berwarna merah, hijau, biru. Nah, ini kita bisa atur. Ini bisa pakai baterai seperti ini. Ini bisa kita putar. Ya, seperti ini. Terus pakai wiper. Seperti ini. Kurang 10 menit. Oke, ini contoh penggunaan ini potensiometer, tapi kita coba untuk menghidupkan RGB LED, Oke, ini yang positif kita hubungkan ke positif seperti ini. Ini bebas ya, terminal 1 atau terminal 2 bebas, yang penting ini dihubungkan ke positif. Warnanya misalkan orange, ini juga kita hubungkan ke kutub positif. Ya, dihubungkan ke kutub positif. Ini juga dihubungkan ke kutub positif. Ya, seperti ini. Terus nanti ini di sini kita lihat di LED-nya ya, ada red, cathode, blue, dan green. Ya, ini kita atur untuk menghidupkan warna merah, ini warna biru, ini warna hijau. Maka dari itu ini kita tarik. Kita langsung hubungkan gini aja. Warna merah. Kalau yang ini warna biru. Terus yang ini wiper ini warna hijau. Ini warna hijau. Oke, seperti ini. Ini kita rapikan dulu. Ya, ini warna merah. Seperti ini. Terus terakhir yang ini yang katode, yang katodanya. Ini kita hubungkan ke kutub negatif. Oke, seperti ini. Ini katode. Kita tarik. Kita hubungkan ke kaki yang negatif seperti ini. Katode itu terhubung ke kaki yang negatif. Ini sudah saya ajarkan. Oke, seperti ini. Ini nanti warna merah, warna biru, warna hijau. Ya, seperti ini. Ini nilai resistansinya seperti itu. Nilai resistansinya masih 220. Kita start simulation. Waduh, pecah. Kenapa pecah? Karena tegangannya terlalu besar. Jadi kita kasih resistor dulu. Tambahi resistor. Ya, ini diganti dulu, ini diganti menjadi 1 kilo ohm. Ini juga 1 kilo ohm. Ini 1 kilo ohm, terus kita kasih resistor. Ini diputus dulu. Terus ini dikasih resistor. Kalau nggak dikasih resistor, dia meletus.
Oke, sip. Ini warna merah. Warna merah. Oke, tambah resistor dulu biar nggak meledak. Terus ini warna biru. Warna biru. Oke, warna biru seperti ini. Bentar, ini dirapikan. Terus ini terakhir warna hijau. Ini warna hijau. Oke, seperti ini. Coba kita start simulation. Ya, warnanya tadinya putih ya. Oke, seperti ini kalau kita aktifkan semua wipernya. Kalau kita putar, warnanya berubah. Kita putar lagi. Ya. Warnanya jadi ungu, jadi pink. Ya. Ini kalau kita allow semua, jadinya putih atau abu-abu. Ya, seperti ini ya. Ini contoh penggunaan wiper atau penggunaan potentiometer untuk RGB LED. Ya, warnanya memang tidak bisa ditebak karena kita kan menggunakan analog input. Analog itu warnanya bisa berubah-ubah. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu untuk penggunaan potentiometer. Kita sudah mensimulasikan menggunakan Tinkercad. Menggunakan Tinkercad kita simulasikan penggunaan potentiometer menggunakan baterai dan LED atau LED. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri karena waktunya kurang 2 menit lagi. Mau izin bertanya, Pak? Ya. Tadi kan sempat menentukan besaran resistensi. Nah, itu tuh besaran resistensi yang kita tentukan itu titik bawah atau titik atas. Terus kalau misal kita mau pakai multimeter untuk mengetahui resistensi yang berubah-berubah gitu bisa atau enggak dan disambungnya kemana? Makasih. Iya, kalau pakai multimeter nanti bisa ketahuan tekanan yang masuk ke LED-nya berapa. Terus untuk penentuan ini, sebentar. Ya, nilai resistensinya ini nilai resistensi yang atas ya. Jadi nilai maksimal yang masuk itu 1 kilo ohm. Seperti itu. Jadi semakin kecil nilai resistensinya, maka ya berarti kita harus memutar potensiometernya semakin banyak. Tapi kalau resistensinya semakin besar, baru diputar tidak ada separuh, itu paling LED-nya sudah mati. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau nilai resistensinya kecil, ya kita harus putar agak banyak untuk mematikan LED-nya. Seperti itu. Kalau menggunakan multimeter, ya kita bisa mengetahui tegangan yang masuk menggunakan multimeter. Silahkan dicoba saja pakai Tinkercad ini. Mau saya coba tapi waktunya nggak cukup. Oke, cukup seperti saja ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kuliah ini dapat bermanfaat karena di tempat saya ini kurang 1 menit lagi. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Tata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, nggak usah dimatiin, nanti mati sendiri ini. Kurang dari 1 menit.